Halo semuanya, dalam video ini kelompok kami akan membahas tentang Perang Dingin dan dampaknya di Asia Tenggara. Perang Dingin adalah konflik antara blok barat yang dipimpin Amerika Serikat dengan blok timur yang dipimpin Uni Soviet. Konflik ini terjadi setelah Perang Dunia II berlangsung dari 1947 hingga 1991 dan ditandai dengan ketegangan ideologi antara kapitalisme, demokrasi, dan komunisme. Mengapa Asia Tenggara terdampak? 1. Kawasan ini strategis secara geopolitik dan kaya sumber daya alam. Yang kedua, ketakutan akan efek domino komunis. Jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara lain akan mengikuti. Yang ketiga, blok barat dan blok timur mendukung kelompok politik tertentu di berbagai negara yang menyebabkan perang saudara, kudeta, dan intervensi militer. Jadi, bagaimana dampak perang dingin di kawasan ini? Mari kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Selanjutnya, kita akan membahas bagaimana perang dingin menciptakan konflik dan perang di Asia Tenggara. Yang pertama, Perang Vietnam 1955-1975. Setelah Vietnam berhasil mengalahkan Prancis dalam Perang Indochina, negara ini terbagi menjadi dua. Yang pertama, Vietnam Utara yang paham komunis, dan yang kedua, Vietnam Selatan yang didukung oleh Amerika Serikat. Kekhawatiran Amerika Serikat terhadap teori domino, yakni jika satu negara jatuh ke komunisme, maka negara lain akan mengikuti, membuat mereka terlibat dalam konflik ini. Akibatnya, perang berkepanjangan menelan jutaan korban jiwa, hingga akhirnya Vietnam bersatu di bawah pemerintahan komunis pada 1975 setelah kekalahan Amerika Serikat. Yang kedua, konflik Indonesia 1965. Di Indonesia, Perang Dingin juga memainkan peran besar. Presiden Soekarno cenderung mendekati blok timur yang membuat Amerika Serikat khawatir. Pada 1965, terjadi gerakan 30 September atau G30 SPKI yang berujung pada kudeta dan pembantaian terhadap mereka yang diduga komunis. Setelah itu, Soeharto naik ke tampuk kekuasaan dengan dukungan Amerika Serikat dan membentuk pemerintahan Orde Baru. Yang ketiga, Perang Saudara di Laos dan Kamboja. Di Laos, perang saudara terjadi antara kelompok Pathet Lao yang berhaluan komunis dan pemerintahan pro-Amerika. Sementara itu, di Kamboja, Khmer Merah yang didukung Cina berhasil merebut kekuasaan pada 1975 dan menjalankan rezim brutal yang menyebabkan genosida, menewaskan sekitar 2 juta orang. Lalu yang keempat, pemberontakan komunis di Malaysia. Di Malaysia, ancaman komunisme juga cukup besar. Partai Komunis Malaya (PKM) melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan kolonial Inggris sejak 1948 dalam apa yang dikenal sebagai Darurat Malaya. Setelah Malaysia merdeka pada 1957, gerakan komunis tetap berusaha menggulingkan pemerintah. Dengan dukungan dari Inggris dan negara-negara barat, Malaysia berhasil meredam ancaman ini. Pada 1989, PKM akhirnya menyerah dan menandatangani perjanjian damai dengan pemerintah Malaysia. Yang kelima, gerakan komunis di Filipina. Di Filipina, ancaman komunisme juga menjadi perhatian utama pemerintah dan sekutunya, terutama Amerika Serikat. Sejak akhir 1940-an, kelompok pemberontak komunis yaitu Huk Balahap atau Huk yang awalnya berjuang melawan pendudukan Jepang berubah menjadi ancaman bagi pemerintah Filipina. Dengan dukungan Amerika Serikat, pemerintah Filipina berhasil melemahkan gerakan ini pada awal 1950-an. Namun, pada 1969,
muncul kelompok baru, yaitu Partai Komunis Filipina, CCP, dan sayap militernya, Tentara Rakyat Baru NPA, yang melancarkan pemberontakan melawan pemerintah. Hingga kini, konflik dengan kelompok komunis di Filipina masih berlangsung, meskipun dalam skala yang lebih kecil dibanding era Perang Dingin. Konflik-konflik ini adalah bukti nyata bagaimana Perang Dingin bukan hanya terjadi di antara dua negara besar, tetapi juga membawa dampak yang mendalam bagi Asia Tenggara. Oke, selanjutnya masuk kepada aliansi dan strategi negara Asia Tenggara. SEATO adalah singkatan dari organisasi Southeast Asia Treaty Organization. SEATO merupakan badan yang dibentuk pada era Perang Dingin dan organisasi ini hasil dari Fakta Manila pada 8 September 1954 yang dibentuk untuk menangkal komunisme yang ada di Asia Tenggara pada saat Perang Dingin. Oleh karena agresi komunisme ini, maka SEATO dibentuk untuk menjaga keamanan dari agresi komunisme seperti yang terjadi di Vietnam atau Perang Indochina dan Perang Semenanjung Korea. Anggota dari SEATO sendiri adalah Amerika Serikat, Britania Raya atau Inggris, Filipina, New Zealand, Prancis, Thailand, dan Pakistan. Perjanjian itu mendefinisikan tujuannya sebagai pertahanan dan termasuk ketentuan untuk membantu diri sendiri dan saling membantu dalam mencegah dan melawan kegiatan subversif dari luar dan kerjasama dalam mempromosikan kemajuan ekonomi dan sosial. Dan selanjutnya masuk ke blok komunis. Blok komunis terdiri dari Vietnam Utara, Laos, dan Kamboja, mendapat dukungan dari Uni Soviet dan Cina. Dan yang terakhir yaitu gerakan non-blok. Gerakan non-blok atau Non-Aligned Movement adalah organisasi internasional yang dibentuk pada 1 September 1961 yang terdiri lebih dari 100 negara yang tidak beraliansi dengan kekuatan besar manapun. Gerakan non-blok dipelopori oleh Indonesia, India, Mesir, Yugoslavia, dan Ghana. Tujuan didirikannya gerakan non-blok yaitu menolak berpihak ke blok barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat ataupun ke blok timur yang dipimpin oleh Uni Soviet, tetapi tetap dipengaruhi Perang Dingin di antara kedua blok tersebut. Selanjutnya yang kedua, peran ASEAN dalam Perang Dingin. ASEAN didirikan pada 8 Agustus 1967 melalui penandatanganan Deklarasi Bangkok di Thailand. Dipelopori oleh Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Tujuan atau peran ASEAN dalam Perang Dingin yaitu mencegah konflik regional, menjaga stabilitas dan kerjasama ekonomi di tengah persaingan Amerika Serikat dan Uni Soviet, mencegah kekuatan besar dunia, menjadikan Asia Tenggara sebagai mainan kepentingan politik Perang Dingin. Dan sekarang, bagaimana dampak Perang Dingin yang masih terasa hingga saat ini? Akan dijelaskan di slide terakhir. Simak video berikut. Yang terakhir adalah warisan Perang Dingin di Asia Tenggara. Perang Dingin adalah sebuah konflik ideologis yang membagi dunia menjadi dua kubu, telah meninggalkan jejak yang mendalam di berbagai belahan dunia, termasuk Asia Tenggara. Meskipun berakhir pada tahun 1991, warisan dari era ini masih terasa hingga hari ini. Di Asia Tenggara, dua negara yaitu Vietnam dan juga Laos tetap berpegang pada ideologi komunis, sementara negara-negara lain beralih ke sistem kapitalis. Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara di kawasan ini masih dipengaruhi oleh sejarah Perang Dingin. Dampak sosial dan ekonomi dari Perang Dingin sangat besar. Konflik yang berkepanjangan menyebabkan jutaan korban jiwa dan menghancurkan infrastruktur. Banyak orang terpaksa meninggalkan rumah mereka, menciptakan gelombang migrasi besar-besaran dari Vietnam, Laos, dan juga Kamboja. Pengungsi ini mencari perlindungan di negara-negara lain, membawa serta cerita dan trauma yang mendalam.
Selain itu, sisa-sisa perang seperti ranjau darat masih mengancam kehidupan warga di Laos dan Kamboja hingga hari ini. Namun, di tengah tantangan ini, Asia Tenggara juga menunjukkan ketahanan. Hubungan antara Amerika Serikat dan negara-negara seperti Filipina dan Thailand tetap kuat dengan aliansi militer yang terjalin. Sementara itu, ASEAN muncul sebagai kekuatan ekonomi dan diplomasi utama di kawasan ini. Melalui kerjasama regional dan diplomasi, Asia Tenggara berhasil bangkit dan berkembang menjadi kawasan dengan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Meskipun warisan Perang Dingin masih ada, masa depan Asia Tenggara terlihat cerah. Meskipun Perang Dingin telah berakhir, dampaknya terus membentuk identitas dan hubungan di Asia Tenggara. Dengan semangat persatuan dan kerjasama, kawasan ini tetap menghadapi tantangan masa depan.